Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin perkenalkan diri. Saya Falikowi MPM 2011 010343 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung dari kelas G semester 5. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang meneladani kisah Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni, yang mana tugas ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah materi pembelajaran akidah akhlak SMA atau MA, dan yang terhormat dosen pengampu Agus Susanti MPD. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yakni kita akan meneladani kisah tentang Fatimah Az-Zahra. Mana Fatimah Az-Zahra adalah putri seorang Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Ketika sudah dewasa, dia menikahi dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan tersebut melahirkan Hasan dan Husain. Fatimah sangat terkenal di dunia Islam karena hidupnya paling dekat dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri sangat menyayanginya. Dialah keturunan Nabi Muhammad SAW berkembang dan bersebar di hampir seluruh negeri Islam. Fatimah dilahirkan di Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir 18 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, yakni tahun kelima dari kerasulan. Dia adalah putri bungsu Rasulullah SAW setelah berturut-turut Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Saudara laki-lakinya yang tertua yakni Qasim dan Abdullah meninggal dunia pada usia muda. Kehidupan Fatimah dibagi ke dalam dua periode, masa kanak-kanak di Mekah dan masa remaja, serta masa dewasa di Madinah. Pada periode masa kanak-kanak di Mekah, keluarganya hidup dalam menjadikan banyak tekanan dan penyiksaan, karena pada masa itulah babak baru perjuangan Rasulullah SAW pada periode remaja dan dewasa di Madinah. Sebagai putri pimpinan kota Madinah, Fatimah tinggal di pusat kota yang paling berpengaruh. Fatimah telah memperkaya sejarah wanita selama itu. Jadi teladan yang bisa diambil dari kehidupan rumah tangga Fatimah sangatlah sederhana, bahkan sering juga kekurangan, sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang-barang keperluan rumah tangga mereka untuk membeli makanan. Sampai kerudung Fatimah pernah digadaikan kepada Yahudi Madinah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun demikian, mereka tetap saja bahagia, lestari sebagai suami istri sampai akhir hayat. Memang Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada Fatimah. Sewaktu Nabi Muhammad SAW sakit keras menjelang wafatnya Fatimah, mana tiada henti menangis. Nabi Muhammad SAW memanggilnya dengan berbisik padanya. Tangisan makin bertambah, kemudian Nabi Muhammad SAW berbisik lagi, dan ia pun tersenyum. Kemudian hal tersebut ditanyakan kepada Fatimah. Dia menjawab bahwa dia menangis karena ayahnya memberitahukan kepadanya bahwa tak lama lagi ayahnya akan meninggal. Tapi kemudian ia tersenyum karena seperti kata ayahnya, dialah yang pertama yang akan menjumpainya di akhirat nanti. Fatimah adalah seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam. Dari Fatimah inilah banyak diriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan, orang yang sangat sabar dan bersahaja, akhlaknya sangat mulia. Fatimah Az-Zahra tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya merupakan putri Rasulullah, namun juga mampu menjadi salah satu orang kepercayaan ayahnya pada masa beliau. Selanjutnya yakni kisah dari Uwais Al-Qarni.
Uwais Al-Qarni adalah salah seorang penduduk Yaman, daerah Qon dari kabilah Murad. Ayahnya sudah tiada dan dia hidup bersama ibunya dan sangat berbakti kepadanya. Uwais Qarni pernah mengidap penyakit kusta, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diberi kesembuhan, tetapi masih ada bekas sebesar dirham di kedua lengannya. Menurut keterangan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in, di mana suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar bin Khattab, "Jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu, maka lakukanlah." Ketika Umar bin Khattab telah menjadi Amirul Mukminin, dia bertanya kepada para jemaah haji dari Yaman di Baitullah pada musim haji, "Apakah di antara warga kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni?" Mereka menjawab, "Ada." Kemudian Umar bertanya lagi, "Kami meninggalkannya dalam keadaan miskin, harta benda dan pakaiannya usang." Umar bin Khattab berkata kepada mereka, "Celakalah kalian. Sungguh Rasulullah SAW pernah bercerita tentangnya. Kalau dia bisa memohonkan ampun untuk kalian, lakukanlah." Dan setiap tahun Umar bin Khattab selalu menanti Uwais, dan kebetulan suatu ketika dia datang bersama jemaah haji dari Yaman, lalu Umar menemuinya. Dia hendak memastikannya terlebih dahulu. Makanya dia bertanya, "Siapa namamu?" Orang itu menjawab, "Namaku Uwais Qarni." Melanjutkan pertanyaan, "Di Yaman, daerah mana?" Dia menjawab, "Dari Qon." Umar bertanya lagi, "Dari kabilah mana?" Dia menjawab, "Dari kabilah Murad." Umar bin Khattab bertanya lagi, "Bagaimana ayahmu?" "Ayahku telah meninggal dunia. Saya hidup bersama ibuku," jawabnya Umar. Melanjutkan, "Bagaimana keadaanmu bersama ibumu?" Uwais berkata, "Saya berharap dapat berbakti kepadanya." Lalu Umar bertanya lagi, "Apakah engkau pernah sakit sebelumnya?" Uwais menjawab, "Benar, saya pernah terkena penyakit kusta lalu. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya diberi kesembuhan." Umar bertanya lagi, "Apakah masih ada bekas dari penyakit tersebut?" Dia menjawab, "Di lenganku masih ada bekas sebesar dirham." Dia memperlihatkan lengannya kepada Umar. Ketika Umar bin Khattab melihat hal tersebut, maka dia langsung memeluknya seraya berkata, "Engkaulah orang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukku." Uwais berkata, "Masa saya memohonkan ampun untukmu, wahai Amirul Mukminin?" Umar bin Khattab menjawab, "Ya benar." Umar radhiyallahu anhu meminta dengan terus mendesak kepadanya sehingga Uwais memohonkan ampun untuknya. Dan selanjutnya Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya mengenai kemana arah tujuannya setelah musim haji. Dia menjawab, "Saya akan pergi ke kabilah Murad dari penduduk Yaman ke Irak." Umar berkata, "Saya akan kirim surat ke wali kota Irak mengunjungi kamu." Uwais berkata, "Saya bersumpah kepada Anda, wahai Amirul Mukminin, agar engkau tidak melakukannya. Biarkanlah saya berjalan tengah, lalu lelang banyak orang yang dipedulikan." Dan teladan yang bisa diambil dari kisah Uwais Qarni ini ialah sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya tidak bergelimang dengan harta. Ujian hidup yang dialami diterima dengan ikhlas, dengan tetap tidak meninggalkan usaha dan kerja keras untuk keluar dari ujian itu, termasuk diuji penyakit kusta Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni juga figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya. Sebagai hidupnya digunakan untuk merawat dan mendampingi ibu yang sangat disayangi. Walaupun ia mendapat perhatian sang penguasa waktu itu, yaitu Umar bin Khattab. Tetapi Uwais Qarni tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan tersebut untuk bersenang-senang. Justru Uwais Qarni tidak mau diperlakukan istimewa, justru sebaliknya dia ingin diperlakukan sama dengan rakyat yang lain. Oke, baik. Mungkin sekian itu saja penjelasan materi
pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.